tahu nggak? Belakangan ini, saya tuh ngerasa senyum kamu tuh lebih manis dari senyum Mona Lisa. Dan belakangan ini saya makin sadar kalau kamu tuh biangnya gombal. Kok biangnya gombal? Saya tuh beneran. Siti. Ngapain lo kesini? Gue nggak ada urusan sama lo. Gue pengen ngomong empat mata sama Siti. Sorry Don, saya nggak mau ngomong empat mata sama kamu kalau Samsul keberatan. Oke, kalau emang itu mau lo ya udah. Gue ngomong di sini aja. Silakan. Gue tetap cinta sama lo. Meskipun lo udah milih Samsul, gue menghargain keputusan lo. Cuma gue mohon sama lo, persahabatan kita jangan sampai bubar. Gimana pendapat kamu, Sam? Sisi terserah kamu. Saya cuma bilang sama kamu hati-hati ngadepin orang. Terus terang, saya tuh udah gak percaya sama dia. Ya udah, kita tetap sahabatan. Tapi ingat, cuma sebatas sahabat aja. Kalau kamu ngelewatin batas itu, persahabatan kita putus. Oke, gue janji. Makasih. Terima kasih atas pengertian kamu. Tadinya saya kira kamu udah mau marah sama Doni. Saya tuh cuma akan marah kalau ada orang yang mengganggu ketenangan kamu. Dan saya bakal lebih marah lagi kalau ada orang yang mengganggu kebahagiaan kamu. Sekali lagi makasih ya, Sam. bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi atas sebuah masalah. Kalau kita mengikuti suatu diskusi,
ada 3 hal yang kita akan dapatkan. Yang pertama, untuk mengungkapkan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, mengkonfrontasikan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Iya, nanti saya baca. Saya pengen konsentrasi Yang dulu sama ketiga, pelajaran. Untuk meninjau kembali pendapat kita. Masih dulu. Samsul Bahri, Iya, Bu. apa yang kamu tulis? Ini catatan saya, Bu. Berdiri kamu. Sekarang bacakan yang keras apa yang kamu tulis. Baca saja. Mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kamu yang lain. Begitu saya menatap matamu, semua kemarahan saya sirna. Begitu saya menatap bibirmu, semua kesedihan saya terbang entah kemana. Begitu saya membelai rambutmu, saya nggak tahu kemana mimpi melambungkan saya. Tenang. Karya kamu lumayan bagus. Tapi sayang sekali, ini semua tidak ada hubungannya dengan topik kita hari ini. Jadi sekarang saya minta kamu keluar. Mungkin di luar kamu bisa mencari inspirasi lebih banyak. Iya, Siti. Bukan salah Samsul, Bu. Saya yang minta dia bikin puisi untuk Mading. Dia emang gak nyatet pelajaran Ibu, tapi dia ngerekam pakai ini. Kenapa kamu mengorbankan diri kamu untuk membela anak seperti Samsul Bahri? Karena... Cukup! Sekarang saya minta kamu keluar. Saya nggak mau kelas ini terganggu oleh hal-hal yang sepele. Kamu silakan keluar. Nah, sekarang pelajaran kita lanjutkan. Sam! Hei, lo ngapain di sini? Bukannya tadi lo di dalam kelas? Iya sih, tadi gue emang di kelas, cuman gue tiba-tiba mendadak bete, gue minta izin keluar aja sama gurunya. Kenapa? Itu kan pelajaran kesukaan lo. Lo bukannya paling suka diskusi? Pelajarannya sih emang asik banget, tapi gue nggak suka Sam ngeliat cara guru tadi itu ngelecehin lo kayak gitu. Gue juga bete. Tapi mau diapain lagi? Emang orangnya udah sengaja dari sananya? Sebenarnya masanya tuh sepele, kalau Siti diem aja. Sam, biarpun lo nolak cinta gue, tapi gue tetap sayang sama lo. Dan gue bangga banget waktu denger lo mau berubah jadi anak rajin. Kayak gue nggak mau lo dikelecehin sama siapapun. Makasih atas perhatian lo. Tapi gue udah gak apa-apa kok. Sam, kok kamu jadi kayak dulu lagi sih? Belakangan ini nilai-nilai kamu udah mulai meningkat. Dan pandangan guru-guru ke kamu juga udah mulai membaik. Tadi kamu malah ngejatuhin diri kamu sendiri. Gue jadi ngebahas masalah ini sama Samsul. Sebenarnya masalahnya tuh kecil banget dan sepele. Tapi gara-gara lo mau so jadi pahlawan, pakai gue sebel dan akhirnya Samsul yang dimarahin dan Samsul yang dikeluarin dari kelas. Semua orang tahu kok kalau Samsul tuh pacar lo. Lo nggak usah pamer. Dan semua orang juga tahu kalau misalnya lo tuh lebih dibanding Samsul. Saya nggak pamer apa-apa. Saya cuma nggak pengen Samsul dimarahin. Itu apa buktinya? Lo ngebelain Samsul kan? Dan di mana-mana pembela itu lebih hebat daripada yang dibela. Dan itu berarti lo ngejatuhin harga diri Samsul. Sampai akhirnya Samsul tuh dilecehin sama guru. Sam, gue emang bukan pacar lo. Tapi gue gak suka kalau lo tuh dilecehin sama orang. Meskipun tuh pacar lo sendiri, Sam. Sam, Kamu gak usah ngomong lagi deh. Saya sadar apa yang diomongin Ria tuh emang bener. Kamu tuh sebetulnya gak perlu ngebelain saya. Depan guru, depan anak-anak. Pokoknya kamu gak usah pamer kalau kamu tuh lebih pintar daripada saya.
nulis apaan lo? Kita ke kantin yuk. Gue lapar. Kantin aja sendiri. Gue lagi mau bikin puisi nih. Gara-gara Samsul tadi. Gue jadi dapat inspirasi, men. Bakal ngeraih gebetan gue. Bener juga ya. Cewek-cewek sekarang mulai doyan gombal. Gue pengen kertasnya dong. Enggak. Kantin aja sendiri situ. Ganggu aja. Ah, bagi. Pinjam kursinya. Enggak. Bersih banget deh. Gue juga mau buat. Di matamu yang bening, saya lihat benih cinta yang sedang tumbuh. Mata saya terpesona melihat indahnya belayan rambutmu yang seperti iklan sampo. Kakimu yang indah mengingatkan saya sama kambing kurban yang saya potong waktu lebaran haji. Sen ini. Salah apa lagi sih gua? Untuk kagum akan kebesaran Tuhan. Cukup dengan memandang keindahan ciptaannya. Engkaulah ciptaan yang indah itu, sayang. Engkaulah bidadari itu. Ngapain lo di sini? Gue kan lagi dengerin puisi yang lu baca. Manis banget. Makasih Tuhan. Kau memang baik udah ngabulin doaku. Salah alamat, Di. Salah alamat, tol. Enggak, lu tuh gak salah alamat. Tuhan tuh udah ngirimin lu buat jadi jodoh gue. Bahagia, tunggu. Gue gak akan berhenti ngejar lo. Tunggu. Kamu masih marah sama saya ya, Sam? Kalau udah nggak marah, kok kamu menyendirian di sini sih? Saya sedang menyesali sikap saya. Kamu mau kan maafin saya? Kamu udah tahu kan? Saya selalu maafin kamu walaupun kamu nggak minta. Kamu emang melebihi saya dalam segala hal. Jangan mulai lagi deh, Sam. Asli, tulus kok saya. Dan saya terima kehadiran Doni sebagai teman. Asalkan dia nggak bikin masalah. Makasih atas pengertian kamu. Kamu juga sekarang boleh temenan sama Ria. Asalkan dia Nggak bikin masalah. I love you. kita lagi di sekolah, ntar ada yang lihat. Ya, pegangan tangan boleh dong. Kayaknya usaha kita sia-sia deh. Mereka berdua tuh nggak bisa diadu domba. Mendingan sekarang kita konsentrasi aja atas hubungan kita. Kau pernah belajar sejarah kan? Lalu apa urusannya dengan sejarah? Tahu Napoleon Bonaparte? Yang orangnya pendek, Raja Prancis, sama bunder kan? Biarpun orangnya pendek, bunder, dan pangkatnya cuma kopral, tapi dia tuh pernah jadi penguasa di Prancis, iya kan? Gua herannya, lihat lu ya. Lalu apa urusannya dengan hubungan Samsul sama Siti? Dia tuh bisa mencapai mimpinya gara-gara di kamusnya tuh nggak ada kata nggak mungkin. Menurut dia, kata nggak mungkin tuh cuma ada di orang gila atau orang bodoh doang. Ngerti? Aduh, ngapain sih? Mukul
mumpung ada kesempatan, kita tuh pergi dong. Kita refreshing, jalan-jalan. Sam, ujian diam-diam makin deket loh. Iya, saya tahu. Tapi daripada buang waktu di perpustakaan, kan mending kita belajar di rumah. Di rumah tuh saya lebih konsentrasi. Lagian, nilai saya juga tambah baik kan? Biar lebih baik lagi, kita belajar di perpustakaan. Saya akan duduk di samping kamu supaya kamu lebih konsentrasi. Ya udah. Tapi, jangan salahin saya ya. Kok tiba-tiba saya nyium kamu. Oh, ya Bu, saya nyerah deh. Sam, Apaan sih? enggak, gua kan barusan bacain puisi ke cewek gua. Tapi dia marah, Sam. Ajarin gua dong. Nanti aja ya belajarnya. Samsul mau belajar dulu di perpustakaan. Sam. Tolongin gua, Sam. Kenapa lagi? Lo diamuk cewek gara-gara puisi lo juga jelek? Puisi gue udah bagus banget, Sam. Udah kalah puisi lo. Tapi pas gue baca ke Via, kok malah berubah jadi Eva? Via! Awas lo kalau ketangkap. Kamu mendingan belajar sama Bahtiar aja. Lihat tuh, dia sampai dikejar-kejar cewek. Ya? Yuk. Kemen, yuk. Woi, lu ngapain bengong? Mending main basket yuk. Basket. Tim gue lagi kurang orang nih. Ya deh. Lu ajakin Samsul. Samsul lagi belajar sama Siti. Samsul belajar. Lu kayak nggak tahu Samsul. Dia pasti disuruh milih basket sama belajar, pasti dia milih basket. Karena di luar jam pelajaran, ekskul gitu loh. Samsul itu bukan Samsul yang dulu. Dia itu udah berubah. Lain apaannya, Samsul sama bola basket, sampai kiamat nggak pernah berubah. Udah deh percaya sama gue. Selalu deh. Tanya sendiri. Saya kesana dulu ya. Udah dapat? Udah. Ya udah, kita saya nyusul ya. Anak-anak di luar udah nungguin. Ada mau ngapain? Clubbing. Enggak mau basket lah, Sam. Ya, Waduh, gua nggak bisa. Gue udah jadi masih cuma belajar bareng. alah, tinggalin bentar aja. Kelar main lu balik lagi ke sini. Ayo buruan cepet. Atau lu takut si Tilan kan? Gak bakalan hilang. Cepet. Sam, gila ya. Makin gape aja mainnya sekarang. Hati-hati dong, gue tuh emang jago dari dulu. Lanjutin. Gue capek. Ayo. Woi, Sam. woi. Tadinya gue nggak pernah suka sama yang namanya basket. Tapi gara-gara gue ngeliat permainan lo, kayak gue ketarik juga deh. Habisan, lo pinter sama cepet banget sih ngendalin keadaan. Makasih. Sam, gue lagi bete nih, Sam. Gimana kalau ntar malam kita clubbing? Wah, gimana ya? Gue harus tanya Siti dulu. Sam, kalau apa-apa nanya sama Siti, ntar Siti tuh nggak respect lagi sama lo. Karena cewek tuh nggak suka sama cowok yang nggak pede. Percaya deh. Ya deh. Nah, gitu dong. Jadi cowok tuh harus pegang kendali. Jangan dikendalin terus sama ceweknya. Nyari lu tuh emang nggak susah ya? Kalau nggak ada di mana-mana, pasti lu lagi di sini. Emangnya ada apa? Kok nyariin saya? Gue mau tanya. Tadi lu ada merasa keganggu nggak? Sewaktu gue ngomong jujur di depan Samsul. Enggak kok. Lagian kenapa saya harus ngerasa keganggu? Samsul? Dia juga nggak apa-apa. Kan kamu cuma ngajakin temenan. Kenapa sih? Kok kayaknya kamu bingung banget?
Kalau nanti kamu tetap mau belajar di rumah saya juga nggak apa-apa kok. Samsul juga nggak akan keberatan. Kalau perlu kita belajar bertiga. Lalu? Boleh gue terus terang? Gue bingung. Setiap kali gue ngeliat lu jalan sama Samsul, gue ngerasa cemburu dan khawatir sama lu. Khawatir kenapa? Gue khawatir kalau Samsul nyakitin perasaan lu lagi. Itu nggak mungkin, Don. Kamu tuh belum kenal banget sama dia. Kalau saya udah tahu dia dari kecil, jadi saya udah tahu wataknya dia. Itu bukan jaminan kalau suatu hari nanti dia nggak ninggalin lu. Kok kamu mikirnya jauh banget sih? Justru saya ngerasa Samsul itu makhluk terbaik yang diciptain Tuhan buat saya. Kita lihat aja. Gimana pun, gue tetap sayang sama lo. Kapanpun lo ada masalah, tangan dan hati gue selalu terbuka buat lo. Dan gue sanggup mengorbankan nyawa gue jika itu diperlukan untuk pemilihan lo, Siti. Kamu kok diajak belajar malah kabur sih, Sam? Saya tuh bukannya kabur. Saya cuma olahraga sebentar kok. Ya, biar ngelamesin otot, biar pikiran tenang. Saya nggak ngelarang kamu olahraga, tapi semua itu kan ada waktunya. Kamu sendiri kan yang bilang papa kamu pengennya kamu lulus dengan nilai yang baik kan? Ya, maafin saya ya. Ya udah, ini tas kamu. Yuk keluar. Siap. Halo. Ya ampun, lo keren banget sih. Sampai hampir nggak ngenalin. Makasih. Lo nyetir mobil gue ya? Oke. Kuncinya di mana? Ada di dalam kok. Wah, ntar kalau misalnya gue ketemu temen lama gue bisa bangga nih. Gara-gara gue clubbing sama cowok keren. Apaan sih lo? Jangan hiperbolik gitu deh. Ntar kalau gue GR gimana? Gue nggak berlebihan kok. Gue jujur. Terus terang, gue cemburu deh sama Siti. Soalnya akhirnya Siti yang dapetin lo. Gimana? Siti tetap nggak mau ikut? Siti itu, kalau udah bilang sekali enggak, ya tetap enggak. Mendingan lo coba deh, Sam. Dia nggak boleh egois kayak gitu. Lagian nggak enak, kita kan pergi cuman berdua. Soalnya tadi Doni barusan tiba-tiba ngebatalin ikut gara-gara katanya dia mau belajar. Udah, nggak apa-apa kok. Siti kayaknya juga nggak apa-apa kalau kita pergi berdua doang. Iya sih, tapi mending lo coba sekali lagi deh. Gua nggak srek. Ya, please. Iya, iya deh. Lo tunggu di sini ya. Hai. Tetap mau pergi. Kamu ikut dong. Sebentar aja. Ntar saya janji deh. Kita di sana sebentar. Habis kita pulang, kita kerjain PR bareng. Itu kan cuma teori, Sam. Abis pulang clubbing pasti capek, ngantuk. Dan akhirnya belajarnya nggak maksimal. Kalau sekarang kamu tetap pergi, ya udah nggak apa-apa, terserah. Saya sih mau belajar. Sorry ya, Siti. Gue agak terlambat. Baru aja saya mau bilang sama Samsul kalau kita mau belajar bareng. Taunya kamunya udah nongol. Lu nggak keberatan kan? Gue belajar bareng Mas Siti. Kok tiba-tiba lo berubah pikiran? Tadi di sekolah, lo yang maksa gue ikut clubbing.
Begitu pulang sekolah tadi, gue mau nyicil bikin PR matematika. Nggak taunya mentok. Nyata emang bener, gue nggak bisa ngerjain tuh soal. Jadi gue putusin untuk batal clubbing. Saya mau bicara sebentar. Tunggu, Sam. Gue bener-bener mau belajar sama Siti. Lo nggak usah ikut campur. Ayo. Kamu tuh apa-apaan sih? Kita kan udah sama-sama janji, selama mereka nggak macem-macem, kamu boleh temenan sama Ria dan saya boleh temenan sama Doni. Tapi nggak ada janji, dia boleh malam-malam kesini. Kita cuma pengen belajar. Dan di rumah saya nggak sendirian kok. Dan ruangan ini juga terbuka kan? Ini tuh bukan masalah ruangan yang terbuka apa enggak. Ini masalah kamu. Kamu tahu nggak? Saya tuh belajar mati-matian. Saya belajar bikin PR. Semua karena kamu. Tapi apa? Saya cuma ngajakin kamu clubbing sebentar. Kamu tolak. Kamu malah berduaan sama dia. Jangan mikir yang enggak deh. Gimana saya nggak mikir? Dia tuh terang-terangan bilang suka sama kamu. Kalau dia suka sama saya, itu urusannya dia. Yang penting saya enggak. Saya cuma sayang sama kamu. Kamu nggak usah ngegombal deh. Kamu tuh egois tau nggak? Kamu tuh cuma mikirin diri kamu sendiri. Nggak pernah mikirin orang lain. Kamu tuh nggak peduli kan perasaan saya. Sam, lu jangan salah paham. Gue tuh nggak salah paham ya. Sekarang lo jawab dengan jujur. Lo masih cinta sama Siti atau enggak? Jujur aja emang iya. Tapi gue menghargai keputusan Siti. Ternyata dia lebih milih lu. Dan sekarang, gue anggap dia sebagai teman. Kalau dia cewek gue nggak akan berbuat kasar kayak lu ke dia. Aduh! Sam! Kurang ajar lo! Siti, kamu nggak apa-apa? Lo nggak usah sentuh dia! Pergi lo! Pergi lo! Ada apa ini? Heh, kamu kenapa? Enggak, Tante. Saya nggak apa-apa. Tadi kita lagi bercanda, terus saya kepleset. Siti bohong demi kamu kan? Ngaku aja, kamu yang mukul keponakan saya. Iya kan? Tante, Samsul nggak salah. Pergi. Tunggu apa lagi? Tunggu saya maki-maki kamu, hah? Pergi! Tante, saya mohon jangan bilang sama Papa. Sam. Kok buru-buru amat sih? Kamu lagi ribut sama Siti ya? Udah, kalau misalnya Siti nggak mau nemenin kamu, biasanya dia yang pergi buat nemenin kamu. Ada apa, Sam? Nggak ada apa-apa, Om. Saya cuma habis bercanda sama Siti. Ya. Permisi, Om. Don, makasih ya. Ternyata semua kejadiannya lebih dari yang gue harapin. Tapi kasihan lihat Siti. Mukanya Siti kena pukul sama Samsul. Wah, malah kebeneran dong. Berarti bisa-bisa si Siti benci sama Samsul. Ria. Udahan dulu ya. Si Samsul lagi nyamperin lu. Gimana, Sam? Si Siti tetap nggak mau ikut? Lo kenapa sih? Lo berantem sama Siti? Dikit. Ya ampun, kok Sandi tau gitu, tadi gue nggak jadi nyuruh supaya si Siti ikut. Bukan salah lo kok. Lagian, kayaknya gue yang harus minta maaf sama lo. Kayaknya gue yang jadi ikut deh. Pikiran gue udah telanjur gak tenang. Yang bener aja, Sam. Masa cuman gara-gara Siti kekeh, terus lo nggak jadi pergi? Ya lo mau ngomong apa terserah lo. Tapi gue udah mutusin, gue gak jadi pergi. Sorry. Goblok!
Iya lo goblok. Gara-gara lo emosi, lo main pukul. Doni yang belaga sahabat itu jadi menang angin. Dan Siti jadi korban gara-gara lo. Sekarang masalah bukan cuma Siti, tapi juga Fatimah yang mulutnya kayak ember. Ya ampun, Don. Aduh, kamu kayak gitu gara-gara aku. Nggak apa-apa kan? Masih kerasa sakit nggak? Nyut-nyutan sih. Tapi nggak apa-apa kok. Gua puas. Misi ini ternyata ada hasilnya. Berarti kalau gitu tinggal 1-2 pukulan lagi, mereka bubaran dong. Kayaknya sih gitu. Tante, saya mohon jangan kasih tau Papa. Kenapa? Semenjak mama kamu meninggal, papa kamu meminta tante untuk mengurus kamu, menjaga kamu seperti anak tante sendiri. Dia pasti akan marah besar dong kalau tahu tante bohong sama dia. Tante, saya mohon, kalau Papa tahu, Papa bakalan ngelarang saya ketemu sama Samsul. Kalau sampai papa kamu melarang kamu untuk ketemu Samsul, tante dukung kok. Untuk apa sih kamu bergaul sama anak yang nggak tahu diri itu? Hah? Samsul itu dekat sama kamu cuma karena ingin harta kamu, tahu nggak? Sumpah Tante, tadi kan saya udah ngejelasin sama Tante. Dia tadi berantem sama Doni karena saya mau misahin mereka, jadi saya yang kena. Mama, Ada apa sih? aku mau ngomong sama Mama. Kamu nggak bisa lihat mama lagi ngomong sama Siti. Iya, tapi ini penting banget, Mah. Ada apa sih? Saya dicuekin sama Samsul, Mah. Emangnya daddy lu juga bukan begitu? Iya, tapi sekarang tuh makin-makin. Dia tuh makin merhatiin Siti. Jadi makin cuek dia sama saya. Namanya juga Siti pacarnya. Ya wajar aja kan? Kamu kan bisa cari cowok lain yang bukan anak pegawai rendahan kayak Samsul itu. Iya, Mah. Tapi saya tuh sukanya sama Samsul. Mama tuh heran deh sama kamu. Apa sih istimewanya anak si Sultan Mahmud itu? Hah? Dia tuh baik, Mah. Dia tuh lucu. Mah. Mama? Iya, Mama tuh mikirin apaan sih? Wah, pasti mikirin gimana Siti ya? Enggak. Sekarang kalau kamu memang benar-benar pengen sama Samsul, kamu harus selalu bisa deketan sama dia. Dan kamu harus cari perhatiannya dia supaya dia bisa suka sama kamu. Udah lama. Kayaknya nggak mungkin lagi deh. Soalnya, Mah, Siti tuh tiap ke sekolah, nggak di rumah lah, pasti nempel terus sama Samsul. Kalau Siti bisa nempelin dia terus, kamu juga harus bisa dong. Yes. Malam. Malam, Mas. Malam. Ini, Mas, pesanan pizzanya. Saya nggak pesen pizza, Mas. Temannya, Mas, yang pesanin udah dibayar kok. Ini, Mas. Habisi dulu, Mas, ya. Alhamdulillah, rezeki nomplok. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Kebetulan banget nih. Rumah lagi kosong, perut juga lagi kosong. Ada yang nganterin pizza. Pasti orang yang nganterin pizza ini baik banget sama gue ya. Tapi kalau gue makan di sini, ntar nyokap ngomel lagi kalau kotor. Makan di bawah aja. Apaan nih?
Pizza ini saya tambah dengan bumbu cinta. Selamat menikmati. Kayak dari cewek nih. Ternyata ada juga cewek yang suka sama gua. Pizza. Mudah-mudahan kamu suka pizzanya, sayang. Siapa tuh? Selamat makan. Bye. Kayak suara Via. Via! Tunggu apa lagi sih? Cepetan. Via! Ya. Makasih ya, lu baik banget. Iya, nggak apa-apa. Lagian, gue bukan yang nolongin lo lagi. Gue nolongin kaum perempuan dari cowok-cowok gombal. Aduh, gue lega banget nih sekarang. Bahtiar. Cakep banget sih lo. Pizza time. Ya, pizza gue. Dimakan kucing, mana dibanyakan dia lagi. Brengsek lu kucing. Hush. Ya. Kucing jalan lo. Pizza gue lo makan. Ini pizza cinta gue tahu. Tolong panggilkan Siti, Kak. Dia sudah tidur. Tapi dia nggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Tadi saya lihat Samsul keluar dari sini, dan dia kelihatannya seperti orang bingung. Tadi mereka bergurau, Siti terpleset. Terus Samsul ngerasa bersalah. Padahal sih Sitinya nggak apa-apa. Oh. Yaudah, minum dulu. Tolong didik anak kamu Samsul itu supaya jangan kurang ajar ya. Memangnya dia kenapa? Pasti dia nggak ngomong sama kamu kan? Kalau tadi malam dia memukul mukanya Siti sampai lebam. Tante, saya mau jangan bilang siapa-siapa. Samsul itu lebih sayang sama Siti Nurbaya daripada dirinya sendiri. Dari siapa, Mak? Dari temen arisan, Pak. Kalau kamu nggak percaya, datang aja ke sini. Tanya langsung Mas Siti. Tapi sekarang Samsul sedang ada di sekolah. Nanti kalau dia pulang, saya akan bicara sama dia. Heh, anak jalanan. Kalau kamu mau selamat, buka telinga kamu lebar-lebar ya.